Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah kita dapat melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya yaitu mengenai tata cara bersuci dengan wudhu, tayamum, dan mandi wajib. Materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu yang pertama syarat tayamum, rukun tayamum, sunnah tayamum, hal yang membatalkan tayamum, dan tata cara tayamum. Yang selanjutnya yaitu tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum adalah pengganti dari wudhu, dimana jika tidak ada air maka diganti dengan tayamum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum, yang artinya jika kamu sakit sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajah dan tanganmu dengan debu itu. Nah, dari artinya saja sudah dijelaskan katanya. Jika kamu bepergian atau dalam keadaan sakit, jika tidak bisa menggunakan air, maka gunakanlah debu. Yang selanjutnya yaitu syarat tayamum. Syarat tayamum di sini ada 5. Yang pertama itu apa? Yang pertama ada sebab yang membolehkan mengganti wudhu atau mandi wajib dengan tayamum. Nah, ini semisal apa? Semisal seseorang sedang bepergian. Nah, dia itu ketika bepergian itu tidak menemukan air. Nah, maka dia bisa menggunakan atau menggantinya dengan tayamum. Atau misalkan juga seseorang nih lagi sakit. Nah, dia itu kalau terkena air itu sakitnya itu nambah parah. Nah, itu bisa diganti dengan tayamum. Terus yang kedua itu sudah masuk waktu sholat. Nah, semisal udah masuk waktu sholat dan dia itu nggak menemukan air, maka diganti dengan tayamum. Terus yang ketiga itu sudah berusaha mencari air tetapi tidak menemukan. Nah, jadi seseorang ini sudah mencari air kemana-mana, nah tapi tidak menemukan adanya air untuk berwudu, maka diganti dengan tayamum. Yang keempat itu menghilangkan najis yang melekat di tubuh. Yang kelima itu menggunakan tanah atau debu yang suci. Yang selanjutnya yaitu rukun tayamum. Rukun tayamum ada 6. Yang pertama itu niat. Niatnya bagaimana tayamum? Nawaitu tayamumi li istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua itu membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga itu menempelkan kedua telapak tangan ke debu yang bersih. Yang keempat itu mengusap debu ke wajah. Yang kelima dilanjutkan mengusap kedua tangan sampai pergelangan siku. Yang terakhir itu tertib. Jadi rukun tayamum itu adalah suatu yang harus dilaksanakan atau dikerjakan. Yang selanjutnya yaitu sunnah tayamum. Yang pertama membaca 2 kalimat syahadat ketika hendak bertayamum, itu sunnah. Yang kedua membaca ta'awuz dan basmalah. Yang ketiga itu menepiskan debu yang ada di telapak tangan, itu sunnah. Yang keempat merenggangkan jari-jari tangan. Yang kelima itu menghadap kiblat. Yang keenam mendahulukan anggota tubuh yang kanan dari yang kiri. Yang terakhir itu membaca doa seperti doa sesudah wudu. Yang selanjutnya yaitu hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama itu
semua yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Nah, semisal apa? Semisal saya udah tayamum, terus saya tuh pengen BAK, buang air kecil. Nah, tayamum saya itu batal. Terus yang kedua, keadaan seseorang melihat air yang suci mensucikan sebelum masuk waktunya sholat atau sebelum sholat. Jadi semisal seperti ini, misalkan air di keran rumah saya itu mati, terus saya tuh nyari-nyari air di tetangga, di mana-mana itu tidak ada. Nah, terus tiba-tiba saya tayamum. Sesudah tayamum kan suci, saya mau sholat, tiba-tiba air yang di keran rumah saya itu hidup. Nah, itu membatalkan tayamum. Jadi kita harus bersuci dengan air tersebut. Yang ketiga itu murtad. Apa itu murtad? Murtad itu keluar dari agama Islam. Yang selanjutnya yaitu tata cara tayamum dan wudhu. Jadi untuk tayamum ini caranya ketika kita menempelkan tangan pada debu pertama untuk mengusap wajah, dan debu yang kedua itu kita ambil di tempat yang berbeda, jadi jangan di tempat yang sama. Jadi ketika kita tayamum itu semisal ada cincin, nah itu harus dicopot dulu, ditakutkan debunya itu tidak menempel di tangan kita. Setelah selesai wudhu, maka membaca doa. Untuk materi selanjutnya itu di part 2 mengenai mandi besar.